Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliansyah Yanas, mahasiswa program studi Sistem Informasi dari UT Samarinda, Kalimantan Timur, dengan nomor induk mahasiswa 055208496. Kali ini kita akan mempraktikkan cara membuat kabelan. Baik, langsung saja kita praktekkan. Baik, untuk membuat kabelan, bahan dan alat yang kita butuhkan adalah yang pertama kabel itu sendiri. Ini kabelnya. Di sini saya menggunakan kabel tipe 5E. Di sini ada tulisannya cat 5E. Ya. Mungkin kita gunakan sedikit aja, kira-kira 40 cm. Karena untuk keperluan praktik saja. Kemudian di sini ada crimping tool. Ya, ada yang mengatakan crimping tool, ada yang mengatakan crimping tool, tapi kalau yang berdasarkan modul namanya crimping tool. Fungsinya adalah untuk memotong kabel menggunakan sisi yang ini. Di sini ada matanya tajam untuk memotong, kemudian mengupas kabel. Di sini ada untuk mengupas kabel. Ini ada lubang bulat tempat masukkan kabel, ini pas sekali untuk kabel. Kemudian di sini ada gripnya. Di sini ada dua tipe, ada yang 6 pin dan 8 pin. Yang kita pakai nanti yang 8 pin. Karena yang untuk internet yang 8 pin, yang 6 pin ini biasanya untuk kabel telepon rumah. Kemudian selanjutnya ada konektor RJ45. Ini konektor RJ45. Kita siapkan agak banyak, takutnya nanti pada saat kita menggrip itu gagal. Jadi mau tidak mau kita buang, karena ini hanya sekali pakai. Tidak bisa kita lepas, kita ulangi grip, tidak bisa. Jadi sekali pakai. Baik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memotong kabel sesuai dengan yang kita perlukan. Untuk kali ini saya akan menggunakan kira-kira panjangnya 40 cm. Oke, kita potong, perkirakan aja ya, perkirakan saja sesuai kebutuhan. Baik, kita potong. Oke, ini yang kita ambil seperti ini. Ntar ini saya potong dulu. Oke, kondisi awalnya ujung sama ujung seperti ini, perkiraan 40 cm. Kemudian yang kedua, kita kupas ujung kabel. Kita kupas agak panjang ya, sekitar 4 atau 5 cm. Kita kupas ya, kita masukkan ke crimping tool ya, kita putar. Terkupas ya, seperti ini. Di sini ada kabel hijau dan hijau putih.
kita buka dulu. Kemudian ada coklat dan coklat putih, ada biru dan biru putih. Mungkin gambarnya agak blur ya, karena kamera yang saya pakai memang kamera yang kurang bagus. Kita buka dulu. Kemudian kita atur sesuai dengan urut-urutannya. Untuk kabel strike, dia oranye putih. Jadi kita taruh dulu oranye putih paling kiri ya. Paling kiri oranye putih. Kemudian ada oranye putih, oranye. Kemudian hijau putih. Hijau putih ini, hijau putih. Hijau putih yang saya terbalik. Oranye, hijau putih, kemudian biru. Biru kemudian biru putih. Biru putih. Ya. Biru putih kemudian hijau. Hijau. Kemudian coklat putih. Waduh, ini patah ya. Kita ulangi. Patah. Kita potong. Kita kupas lagi. Ya. Mungkin waktu mengupas kabelnya saya terlalu kuat nahan, sehingga matanya ini sampai ke kabel di dalamnya, akhirnya aku terpotong. Ya, kita lanjut. Untuk meluruskannya itu ada berbagai macam cara. Ada yang diginikan kemudian dibengkokkan, jadi fleksibel aja ya, yang mana yang enak, bagaimana caranya meluruskan. Jadi ini harus kita luruskan dulu supaya nanti mudah kita masukkan ke pinnya ini. Kita luruskan dulu. Ya. Sebelum kita masukkan ke pinnya, kita periksa ulang ya urut-urutannya, jangan sampai terbalik. Oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Oke. Setelah lurus kayak gini, terlurus seperti ini, kita potong, kita ratakan ya. Fungsinya diratakan itu supaya nanti ujungnya bisa rata masuk ke dalam sini. Baik.
potong. Menurut panduan di modul itu panjangnya sekitar 1,5 cm, kira-kira di sini ya. Baik, kita potong menggunakan crimping tool, potong rata ya. Kalau sudah yakin rata, kita potong. Bismillah. Ya, kemudian kita masukkan ke pinnya. Jadi posisinya seperti ini ya. Yang sangkutannya ini ada sangkutan. Ini sebelah bawah. Jadi kita masukkan seperti ini. Putih oranye sebelah kiri. Kita masukkan. Oke, terus kan sampai mentok ya. Kalau sudah yakin mentok, kita grip menggunakan crimping tool. Masukkan. Sambil ditahan ya, kemudian kita grip. Kita pastikan ya. Oke. Dah. Sudah jadi satu ya. Kemudian kita buat yang sebelahnya lagi. Caranya sama seperti yang tadi di awal. Karena ini strike, jadi urutannya sama. Mungkin nanti di video saya percepat sedikit. Ya, karena kabel strike urutannya sama ya. Oranye putih, oranye, kemudian hijau putih, kemudian biru putih, kemudian hijau, kemudian coklat putih, lalu coklat. Kita potong sesuai yang tadi. Masukkan ke pinnya. Kemudian kita grip. Oke, sudah ya, sudah jadi. Nah, untuk memastikan kabel ini bisa berfungsi dengan baik, kita fungsikan LAN tester. LAN tester.
kita hubungkan ke pot. Matikan dulu, kita hubungkan. Satu lagi. Oke, sudah terhubung ya. Kemudian lamp tester kita hidupkan. Nah, kita lihat lampunya sini berurutan ya, satu ke satu, dua ke dua, seterusnya. Maaf, lamp testernya sudah rada-rada error. Di sini masih ada lampu satu di belakang. Ini G ya, G. Yang kita mau lihat tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agak angkanya agak kabur. Nah, itu 7. Terlihat ya. Ya. Karena dia nyalanya sudah berurutan, berarti kabel yang kita buat ini sudah dapat disimpulkan bahwa sudah bisa digunakan untuk jaringan, yaitu kabel strike. Kemudian kita lanjut lagi ya untuk buat kabel cross. Kita matikan dulu. Kabel crossover itu yang ujung sini sama dengan strike. Terserah yang mana kita pilih salah satunya. Jadi yang ujung satunya itu sama urut-urutannya seperti strike, yaitu oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih dengan coklat. Yang berbeda di ujung satunya. Itu crossover itu di ujung satunya. Di ujung satunya itu hijau putih, hijau, oranye putih, biru, biru putih, oranye, coklat putih, dan coklat. Kita lanjut aja ya bikin. Menggunakan kabel ini aja. Jadi kita tinggal potong. Kita potong aja satunya ya. Jadi kita tidak buat dua ujung lagi, yang kita buat satu ujung aja. Oke, langsung aja kita potong. Nah, kemudian kita kupas. Ya, urutannya hijau putih, kemudian hijau, kemudian oranye putih, kemudian biru, kemudian biru putih, kemudian oranye, kemudian coklat putih, lalu coklat. Ya, seperti ini. Kita luruskan dulu supaya mudah dimasukkan ke dalam pin RJ45. Setelah lurus, yakin benar-benar lurus, kita potong. Fungsinya dipotong lagi itu supaya rata, supaya nanti ujungnya tepat sama-sama di ujung ketika sudah dimasukkan ke dalam pin konektor RJ45. Harus rapat nih. Kita potong. Kita ambil konektor ini. Sama ya, seperti ini juga posisinya ke bawah. Kita
masukkan, pastikan mentok di ujungnya. Kita bisa lihat di sini kelihatan, pastikan mentok. Kemudian sambil kita tahan, kita masukkan ke crimping tool, kemudian kita tekan. Oke, sudah. Langkah selanjutnya adalah kita tes menggunakan tester. Testernya error ya, udah tua soalnya. Nggak apa-apa, kita sambil hidup sambil masukkan doang. Kita masukkan aja. Ya, perhatikan lampunya urutannya, nggak ada yang absen ya nyalanya, berarti sudah pas ya. Kalau kita lihat urut-urutan nyala lampunya itu ada di buku panduan ya. Untuk urut-urutan kabel cross itu dia 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 6, kemudian 3 dan 1, kemudian 4 dengan 4, kemudian 5 dengan 5, kemudian 6 dengan 2. 1, 3 benar, 2, 6 benar, 3, 1, 3, 1 benar, 4, 4, 4, 4 benar, 5, 5, 5, 5 benar, 6, 2, ini 6 sin 2, nah 6, 2 benar. Jadi benar ya, kita sudah berhasil membuat kabel strike dengan kabel cross. Jadi yang perlu diperhatikan itu yang sering kita bingung ketika sudah lama membuat kabel ini ya, posisi pinnya ini. Kita tahu urut-urutannya dari sini putih oranye gitu, tapi cara memasukkan kabelnya kita tidak tahu posisi pinnya ini menghadap ke atas gini kah atau menghadap ke bawah. Nah, dipastikan dia menghadap ke bawah. Nah, kemudian kenapa dipotong sampai 1,5 cm saja? Bisakah sampai 4 cm? Bisa. Cuma kalau terlalu panjang, di sini nanti ujungnya ini kabel ini tidak terjepit. Kalau gini kan aman nih, ketika ada goyangan seperti ini kabelnya tidak mudah patah. Ini mudah sekali patah kabel ini. Tapi kalau kita terlalu panjang bikinnya, nanti ada sisanya seperti ini, jauh sekali. Ini kalau goyang-goyang mudah sekali patah deh, kabel ini mudah sekali patah. Jadi mungkin itu saja praktek yang bisa kita lakukan untuk kali ini ya. Terima kasih. Iya, demikian tutorial cara membuat kabel LAN dengan tipe strike dan crossover. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.